Besti, nampaknya kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang terdakwa Nikita Mirzani semakin mengerucut. Tanda-tanda ini terlihat jelas saat Reza Gladys hadir dan berhadapan langsung dengan Nikita di persidangan pada pekan lalu. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Jakarta Selatan itu, banyak fakta yang terungkap ke publik nih Besti, yang selama ini masih menjadi teka-teki bagi publik. Salah satu fakta yang membuat publik syok ketika dalam persidangan Reza Gladys secara gamblang mengakui produk skincare yang dipermasalahkan Nikita benar tak ada izin POM. Sudah terungkap di persidangan, mohon BP POM turun tangan sekarang. Barang buktinya ada sama Nikita Mirzani, ada sama saya. Silakan datang ke pengadilan, saya serahkan barang buktinya, BP POM segera turun tangan. Bersihkan persoalan ini. Pokoknya kalau BPOM memang bersih, kalau silakan ini turun tangan segera. Secara barang bukti ada di tangan saya sekarang. Padahal sebelumnya ia selalu percaya diri mengatakan di hadapan awak media jika produk skincare-nya tersebut telah mengantongi surat izin edar dari BPOM. Ya, selama ini kan kita diam, maksudnya biar masyarakat bisa menilai lah. Gitu. Biar masyarakat bisa menilai kalau misalkan produk kita bermasalah, produk kita berbahaya, ya mungkin saat ini saya bukan berada di sini, pasti sudah berada di BPOM, bolak-balik ke BPOM dan lain sebagainya. Biar masyarakat yang bisa menilai. Jadi begini kawan-kawan, terhadap produk klien kami, saya sudah berulang sampaikan melalui kesempatan yang lain ya, bahwa produk klien kami tidak ada bermasalah, ya, tidak ada bermasalah. Karena 1 bulan yang lalu, klien kami juga sudah dimintai keterangan terhadap produk yang dituduhkan kepadanya, ya. Secara ketentuan, secara norma-norma peraturan BPOM sudah kita sampaikan kepada penyidik dokumen-dokumen dan ternyata tuduhan itu tidak benar. Dan kalau ada pun pihak lain yang merasa kurang puas, silakan laporkan. Jadi jangan ngebacotnya di media sosial gitu. Jadi sudah kita sampaikan kepada penyidik semua dokumen kita bahwa produk klien kita ini tidak ada persoalan. Namun pada faktanya di persidangan terbukti bahwa produk skincare-nya ada yang tidak mendapat izin dari BPOM. Nikita yang turut serta mengetahui pengakuan Reza Gladys itu langsung angkat bicara nih Besti. Ia dengan tegas dan lantang meminta BPOM ditutup jika tidak turun tangan memeriksa produk Reza Gladys yang bermasalah itu. Alih-alih mendapat peringatan keras dari Nikita, Kepala BPOM Taruna Ikrar buka suara nih Besti. Ia mengatakan pihaknya telah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan pernyataan yang dipermasalahkan Nikita selama ini terbukti ilegal. Lebih lanjut, BPOM mengungkapkan adanya ketidaksesuaian nomor registrasi antara kemasan lama dan baru produk Glavitsia milik Reza Gladys, meskipun kandungan produknya sama. Praktik ini menimbulkan dugaan manipulasi label tanda melalui proses pengujian ulang sesuai standar. Yang lebih mengkhawatirkan ditemukan jarum dalam kemasan produk yang jelas melanggar standar keamanan kosmetik. Menurut Kepala BPOM Taruna Ikrar, kosmetik yang menggunakan jarum atau microneedle tidak termasuk dalam kategori kosmetik dan harus didaftarkan sebagai obat. Jarum suntik dengan jarum suntik itu tidak boleh. Ada tata caranya untuk mendapatkan jarum suntik, ada tata caranya untuk menggunakannya dan sebagainya. Ya, itu sudah ada aturannya. Dan tentu kalau masih melanggar kita nanti akan melaporkan ke e-commerce untuk di take down. Skincare kita harus paham. Skincare itu ada 2. Selama hanya digunakan di luar dan itu dengan bahan-bahan yang kita atur, itu biasanya boleh saja diperjualbelikan tanpa resep dokter. Tapi kalau dia sudah masuk penyuntikan, microneedle dan sebagainya, itu sudah masuk tugasnya obat. Dan obat agak saklek aturannya. Harus ada uji klinisnya, harus ada macam-macamnya. Jadi itu yang kita sebut dengan bagian dari kelompok produk yang kita sebut dengan label K biasanya atau label G kalau dulu ya, itu artinya berbahaya, dia tidak sembarangan dan kita sudah atur.
Atas pelanggaran ini, Reza Gladys terancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah sebagaimana diatur dalam pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, di mana pasal ini menargetkan pihak yang memproduksi atau mengedarkan produk farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan serta mutu. Kalau dikatakan di apa itu kata nyumpal, sumpal aja mulut, kan ada itu. Tutup aja pakai ini, kenapa? Melalui siapa? Telepon Mail. Sumpal aja, sumpal. Tujuannya sumpal apa? Apa yang mau disumpal? Dalam rangka apa disumpal? Untuk apa kepentingannya? Kan panjang loh. Nah, ini saya katakan nih kita bongkar aja. BPOM juga tidak berfungsi, bongkar. Kemudian kalau memang berkaitan dengan skincare, bongkar. Nah, kasihannya seperti ini. Dikala dibongkar skincare-nya, ternyata skincare-nya itu sesuai dengan uji kelayakan dari BPOM, kan kasihan juga Rezanya. Makanya BPOM bunyi gitu loh. Hal serupa dikatakan oleh pihak Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Melalui Kabid Humas, IDI mengatakan produk skincare yang terdapat alat kesehatan tak bisa dijual bebas karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kita bicara terkait dengan alat kesehatan, khususnya jarum suntik yang dijual bebas ya, ini perlu penanganan atau observasi ya, perlu observasi yang lebih dalam. Kenapa? Karena kita tahu jarum suntik ini adalah salah satu alat kesehatan yang butuh penanganan atau yang menggunakannya itu harus yang memiliki keahlian. Ini salah satu yang berbahaya. Apa yang dikhawatirkan apabila tidak sesuai dengan keahliannya? Nah, seperti yang kita ketahui, jarum suntik ini adalah benda tajam yang dapat melukai sifatnya. Dan apabila disuntikkan dengan barang-barang yang berbahaya, yang dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ucapan kita soal produk skincare Reza Gladys ilegal terbukti bukan hanya omongan belaka, tapi dibuktikan pernyataan resmi dari BPOM juga nih Besti. Akankah hal ini membuat Reza Gladys tak berkutik? Eits, tunggu dulu. Sepertinya itu bukan satu-satunya kebenaran yang akan terungkap dalam persidangan kali ini. Tapi akan ada fakta lain yang akan diungkap Nikita dalam persidangan. Banyak yang hal-hal mengejutkan. Setelah mendengar rekaman suara percakapan dan melihat screenshot percakapan yang patut diduga dari keluarga Reza Gladys dan dokter mobil atau keluarganya yang patut diduga telah mengaku jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang mulia, dan juga patut diduga telah mengkondisikan jaksa penuntut umum dan majelis hakim penuntut umum dan majelis hakim yang lain serta patut diduga telah menjagai JPU maupun majelis hakim majelis hakim yang mulia. Pada kesempatan saat ini saya sampaikan bahwa saya sangat terkejut setelah mendengar rekaman suara percakapan dan melihat screenshot percakapan yang patut diduga dari keluarga Reza Gladys, yang mana Reza Gladys atau keluarganya sangat patut diduga telah mengatur jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang mulia, dan juga patut diduga telah mengkondisikan jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang mulia, serta patut diduga telah menjaga JPU maupun majelis hakim yang mulia. Semua itu hanya untuk mengkriminalisasi saya. Saya benar-benar takjub yang mana dengan kejamnya saya dikriminalisasi dan semua sudah diatur secara masif dan terkoordinir yang patut diduga dilakukan oleh Reza Gladys atau keluarganya. Hal ini sebagaimana terbukti dengan adanya rekaman flash disk yang akan saya serahkan kepada majelis hakim yang mulia. Saya mohon setelah majelis hakim yang mulia mendengar isi dari flash disk ini untuk segera membebaskan saya dari rumah tahanan Pondok Damur. Rasa cukup membawa bukti ke persidangan, tapi nampaknya tidak bagi JPU maupun hakim nih Besti. Pasalnya Nikita mendadak tidak mau kembali ke lapas. Baju cok. Saji, tangan lu masih pagi. Udah,
Tolong hidupin handphone. Tolong hidupin handphone. Pengen dikit sebentar deh. Bisa turun. Bisa turun. Wah, emang ada aja ya gebrakannya di setiap sidang nih Besti. Terlepas dari masalah skincare milik Reza Gladys terbukti ilegal, ada Dr. Oki yang hadir sebagai saksi tak kalah bikin heboh. Diketahui Dr. Oki dihadirkan sebagai saksi dari pihak Nikita. Nikita Mirzani adalah sahabat saya. Nikita Mirzani adalah sahabat saya. Sebelum masalah ini, Reza Gladys pun teman baik saya, kayak gitu. Jadi di sini saya akan membeberkan fakta persidangan yang sebenarnya terjadi. Hadirnya Dr. Oki bukan tanpa alasan nih Besti. Selain dikenal sebagai sahabat dan teman dekat Nikita, Dr. Oki kali ini hadir sebagai saksi yang namanya sering disebut-sebut Reza Gladys dalam BAP dan kesaksiannya di sidang sebelumnya. Pada saat ditelepon yang intinya adalah Ismail Marzuki mengatakan, Dr. Reza maunya gimana? Miki kalau udah speak up, dia bakal didengar sama petinggi-petinggi. Terus selain itu kalau Miki udah speak up, dia gak akan diem dok. Dia akan terus sebut nama dokter di media sosial. Terus aku harus gimana Mail? Aku pengennya baik-baik aja Mail. Aku gak mau ada kejelekan. Ya gampang sih dok. Kalau misalkan orang biar terbukti gimana? Ya sumpah lah dok, mulutnya pakai uang. Ismail Marzuki yang menyebut nominal meminta uang kepada saya senilai 5 miliar rupiah. Untuk sebagai uang menyumpah mulut Nikita Mirzani dengan uang. Ironisnya kesaksian Reza Gladys itu memicu publik berasumsi bahwa Dr. Oki lah dalang dibalik semua permasalahan tersebut. Dari rekaman saja kalian bisa melihat ada nggak saya bilang Dr. Oki bilang bungkam pakai uang, ada nggak? Dari situ saja itu pertama. Terus juga dari bukti chat ada nggak seperti itu. Kalau asumsi-asumsi saya juga bisa berasumsi-asumsi. Tapi kalau terseret-seretnya karena kan memang ada dalam ceritanya seperti itu. Tapi jangan mengisyaratkan kalau seandainya saya ini misal singkat